Tema kita pada siang ini adalah tentang taubat yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab 2. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa qala ulama berkata at-taubatu wajibah. Bertobat itu wajib min kulli dzanbin, dari segala jenis dosa. Ada 2 dosa yang kita wajib bertaubat. Yang pertama dosa kepada Allah, yaitu maksiat, tidak ibadah kepada Allah atau ibadah kepada Allah tapi menyekutukannya, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa kepada Allah. Yang kedua dosa kepada Rasulullah. Artinya tidak taat kepada Rasul dan tidak mengikuti sunnah Rasul, cara Rasul dalam taat dan ibadah kepada Allah. Kemudian ada dosa yang disebut dolim, dosa kepada sesama manusia. Misalnya pertama tidak berbuat adil, yang kedua tidak berbuat baik, kemudian tidak sabar. Kemarin sudah dijelaskan kan, ketika menyikapi kejahatan orang, pertama harus apa? Harus adil, balas dengan balasan yang setimpal, tidak boleh melampaui batas. Yang kedua harus sabar, sebaiknya tidak membalas dengan balasan yang sama. Dan yang ketiga adalah ihsan. Ihsan itu memaafkan, bahkan kemudian mendoakan, dan membalas dengan balasan yang baik. Kemudian orang yang tidak bertobat itu akan diancam dengan siksa. Termasuk juga orang yang menunda-nunda taubat. Jadi orang yang menunda-nunda taubat, maka taubatnya ada 2. Pertama, taubat dari dosa menunda-nunda taubat. Yang kedua, taubat dari berbuat dosa. Baik dosa kepada Allah, dosa kepada Rasulullah, maupun dosa kepada sesama manusia. Kemudian fa in kana qanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adami falaha salasatu syurutin. Ada 3 syarat kalau kita berbuat maksiat antara kita dengan Allah. Jadi antara seorang hamba dan Allah, maka dosanya itu untuk bertaubat darinya itu ada 3 syarat. Kalau tidak ada kaitannya dengan hak adami, hak yang berhubungan dengan manusia. Ahaduha, yang pertama, an yakla'a anil maksiyah, berhenti dari kemaksiatan yang dilakukan. Kalau tidak berhenti, itu bukan taubat namanya, tapi taubat-taubatan atau taubat sambal. Itu nggak boleh itu. Kata Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, istighfarun bila ikla taubatul kadzabin. Kalau kita mengucapkan astagfirullah tapi kemudian terus berbuat dosa, tidak berhenti berbuat dosa, itu adalah taubatnya orang-orang yang pembohong. Jadi bohong, kita baca istighfar tapi terus-terusan berbuat maksiat, tidak berhenti dari berbuat maksiat. Ini taubatnya taubat orang bohong. Kemudian wasani, syarat taubat yang kedua kalau kaitannya dengan Allah, ayandama ala fi'liha, menyesal karena telah melakukan kemaksiatan tersebut, menyesal karena tidak ibadah kepada Allah, menyesal karena menyekutukan Allah, menyesal karena tidak taat kepada Allah.
Dan di antaranya ya, menyesal dosa juga dapat tercermin dari tangisan ketika mengingatnya ya. Jadi salah satu ciri orang yang taubatnya benar, menyesal dari perbuatan maksiatnya, itu dibuktikan dengan air matanya. Ya. Kita pernah enggak, sering enggak, atau mungkin jarang yang dan tidak pernah kalau berbuat dosa, kemudian ingat dosa, kemudian tidak nangis. Ya. Ya, jadi nangis ketika ingat dosa itu termasuk taubat. Ya, jadi al-buka alal khati'ah ya yahutu al khataya kama ya tahutu arri al warqal bais katanya ya. Jadi menangis ya, menyesali dosa ketika ingat dosa itu akan menghapus dosa, akan menghapus kesalahan sebagaimana angin ya, ya menggugurkan daun-daun yang kering. Jadi menangis ketika ingat dosa itu dapat menggugurkan dosa, sebagaimana angin menggugurkan daun yang kering. Ya, itu kata Imam Malik bin Dinar. Ya. Kemudian wasalis, syarat taubat yang ketiga, ayazima alla yauda ilaiha abada, selamanya bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Selamanya ya, jadi tidak diulangi lagi ya. Jadi bertekad tidak akan mengulangi perbuatan maksiat itu selama-lamanya ya. Judi ya, kemudian meninggalkan judi, menyesal karena judi, tidak mengulangi berbuat judi lagi. Sekarang kan judi luar biasa ya. Nah, judi sekarang itu namanya judi online ya. Ya. Tidak ada orang yang kaya gara-gara judi. Jadi kalau ada orang yang menang judi sebenarnya settingan atau cara bandar ya untuk membuat orang yang berjudi itu ketagihan. Padahal kalau dia terus ya ketagihan judi online itu akan diporotin terus-terusan. Ya. Nauzubillahi min zalik. Jadi fa'in faqida ahadu asalasa lam tasiha taubatuhu. Ya. Jadi kalau salah satu dari 3 syarat taubat itu tidak terpenuhi, maka taubatnya tidak sah. Jadi kalau tidak meninggalkan dosa, tidak menyesali dosa, kemudian tidak ya, berhenti dari perbuatan dosa, maka tidak sah dosanya itu. Walaupun cuma salah satunya. Ya. Jadi 3 itu mutlak. Agar kita taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang sebenarnya, taubat yang semurni-murninya. Dan kalau kita bertaubat seperti itu, pertama akan dihapus dosa, ditutup kesalahan. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua apa? Ya, akan dimasukkan ke dalam surga. Dan yang ketiga, tidak akan dihinakan, tapi akan dimuliakan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang keempat apa? Yang keempat ya akan dipancarkan cahaya dari seluruh tubuhnya. Itu baca surat At-Tahrim itu. Ya, ketika Allah memerintahkan kepada orang yang beriman dengan bertaubat yang sebenarnya. Yang pertama Allah akan menghapus kesalahan. Yang kedua Allah akan menghapuskan dosa. Kapan? Pada hari di mana Allah tidak akan menghinakan, tidak akan bikin kecewa, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman yang bersamanya. Kemudian cahaya mereka memancar ke depan dan ke sebelah kanannya. Jadi cahaya itu dibutuhkan oleh manusia bukan di dunia saja, bukan di alam kubur saja, ya. Bukan di alam mahsyar saja, di sorga juga butuh cahaya. Ya, karena di neraka tidak ada cahaya, adanya api dan asap. Di sorga ada cahaya, tapi bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan, karena di sorga itu tidak ada bulan, tidak ada matahari. Ya, tapi dalam suasana yang gelap, maka kemudian Allah pancarkan ya cahaya dari tubuh orang yang beriman, yang bertaubat dengan taubat yang sebenarnya. Makanya ada satu doa ya.
walaupun sudah masuk surga, walaupun sudah berada di surga. Apa doanya? Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Di dunia ada makhluk Allah selain manusia yang memancarkan cahaya. Manusia tidak. Makanya manusia butuh cahaya matahari. Tapi untuk sampai ke surga, manusia butuh cahaya hati. Bukan hanya cahaya mata, tapi cahaya hati. Apa cahaya hati itu? Pertama Al-Quran. Ya. Yang kedua apa? Al-Islam. Al-Quran itu kitab Allah. Al-Quran itu cahaya Allah. Demikian pula Islam. Islam juga cahaya Allah. Kita tidak mungkin sampai ke surga tanpa Al-Quran dan tanpa Al-Islam. Ya. Kemudian Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, ar-rijal salasah. Jadi manusia itu ada 3 macam katanya. Ya, kita termasuk yang mana nih? Ya, rajulun amila hasana fahuwa yarju sawabaha. Orang yang selalu berbuat baik dan kemudian dia berharap pahalanya, balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berharap surga, ya. Ya, berharap ridho Allah, cinta Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, karunia Allah, berkah Allah, ya. Sebab kalau ibadah berbuat baik tanpa roja, tanpa harapan, itu tidak akan dinilai ibadah dan amal soleh. Yang kedua, ini macam kedua ya, manusia macam kedua. Wa rajulun amila sayyi'a tsumma taba fa huwa yarju al-maghfirah. Manusia yang terkadang berbuat dosa, atau mungkin sering berbuat dosa, atau mungkin banyak berbuat dosa, atau mungkin biasa berbuat dosa. Ya, tapi tiba-tiba kemudian dia bertaubat kepada Allah. Ya. Dan taubatnya itu dia punya harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbuat baik yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan pahala dari Allah. Tapi ketika berbuat dosa kemudian bertaubat, yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab orang yang diampuni oleh Allah itu dia akan aman dan selamat dari bencana di dunia dan akan aman dan selamat dari azab neraka di akhirat. Ya. Kemudian yang ketiga, wasalis, ya. Ada orang ya ar-rajul al-kadzab, orang yang suka bohong, orang yang sering bohong, orang yang biasa bohong. Yatamada fi dzunub, dia terus-terusan berbuat dosa. Wa yaqul arjul maghfirah, tapi mulutnya berkata aku berharap ampunan. Jadi di mulutnya astagfirullah, robbigfirli, 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 tapi dia berbuat dosa terus-terusan. Itu namanya ar-rajul al-kadzab. Ya. Ya, rajul apa? Manusia yang suka berbuat dosa. Waman arafan nafsahu bil isaah, dan ketika orang itu menyadari dirinya banyak berbuat salah, maka yan bagi ayakuna khaufuhu ghaliban ala rajaihi. Ya. Ketika seseorang berbuat dosa dan dia sadar dia melakukan dosa, maka ya takutnya kepada azab Allah itu mengalahkan ya apa? Harapnya atas pahala Allah. Ya. Jadi ketika berbuat dosa kita berharap ampunan Allah. Ya. Ya. Tapi ketika kita